Oke, kita sekarang ini lagi ada di sebuah titik balik sejarah loh. Beneran, ada perubahan super besar yang lagi terjadi dan pilihannya cuma ada dua. Kita ikut beradaptasi atau ya kita bakal ketinggalan. Nah, makanya hari ini kita bakal bahas topik yang krusial banget. Kenapa kamu harus banget belajar AI sekarang atau siap-siap aja jadi penonton di masa depan. Coba deh, lupain dulu sebentar semua yang kamu tahu soal tren teknologi biasa. Soalnya, yang lagi kita lihat sekarang ini tuh revolusi industri baru. Skalanya segede penemuan mesin uap atau internet loh. Jadi pertanyaannya udah bukan lagi apakah ini bakal mengubah dunia, tapi seberapa cepat perubahannya datang. Dan yang lebih penting, kamu siap nggak? Dan jangan salah ya, ini tuh bukan lagi cerita film fiksi ilmiah atau prediksi buat tahun 2040. Enggak, Artificial Intelligence atau AI itu udah ada di sini. Sekarang, saat ini juga. Dan AI ini lagi ngerombak total cara kita kerja, cara kita bisnis, bahkan cara kita mikir. Kalau kita cuekin, ya sama aja kita milih buat jadi pajangan di museum sejarah. Nah, pergeseran ini ternyata nimbulin sebuah jurang pemisah baru. Namanya kesenjangan daya AI. Jadi ini tuh pemisah antara orang-orang yang pakai AI sebagai senjata buat melesat maju dan mereka yang ya ketinggalan di belakang. Dan jurang ini bukan cuma soal teknologi loh. Ini soal relevansi karir kamu, soal produktivitas, dan ujung-ujungnya soal gaji kamu. Coba Babeh, kita lihat data dari PwC Indonesia ini. Angkanya bener-bener nggak bisa dibantah. Para profesional di Indonesia yang pakai AI tiap hari, 96% dari mereka ngerasa produktivitasnya meroket. 82% ngerasa lebih aman sama pekerjaannya, dan bahkan 72% ngelihat potensi kenaikan gaji. Bandingin sama yang jarang pakai AI. Jauh banget kan? Pesannya jelas banget. Pakai AI setiap hari itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan kalau mau tetap kompetitif. Ancaman ini paling kerasa banget di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, yang diulang-ulang terus. Coba deh bayangin, kerjaan entry data yang biasanya makan waktu berjam-jam, sekarang bisa kelar dalam hitungan detik aja pakai AI, dan akurasinya tinggi pula. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini ya realita. Nilai dari pekerjaan-pekerjaan manual yang butuh mikir dikit itu lagi diganggu habis-habisan. Nah, kalau kita ngomongin Indonesia, tantangannya lebih unik lagi. Kita ini lagi ngalamin yang namanya dilema digital. Maksudnya apa? Teknologinya maju cepet banget, tapi ternyata cuma 23% dari pekerja kita yang punya skill digital yang cukup. Ini gap yang kritis banget loh. Harus segera kita tutup kalau nggak mau benar-benar ketinggalan. Oke, cukup ngomongin ancamannya. Sekarang yuk kita balik narasinya. Gimana kalau kita ngelihat AI itu bukan sebagai pengganti, tapi sebagai asisten super pribadi buat kamu. Semacam copilot yang bisa bikin kreativitas, efisiensi, dan kemampuan kamu ngelewatin batas-batas yang ada sekarang. Nah, ini dia peluang yang sebenarnya. Sekarang kita ngomongin duit ya. Ada data yang nunjukin kalau punya skill AI itu bisa bikin gaji kamu loncat rata-rata 56% lebih tinggi dibanding teman kerja di posisi yang sama. Wow, ini bukan cuma angka loh, ini sinyal yang jelas banget dari pasar kerja kalau kemampuan buat kerja sama-sama AI itu aset yang super mahal. Dan dampaknya ke produktivitas lebih gila lagi. Sektor-sektor industri yang paling gercep adopsi AI itu ngelaporin peningkatan produktivitas sampai 4 kali lipat. Coba bayangin, kerjaan yang biasanya butuh seminggu penuh bisa kamu kelarin cuma dalam sehari. Nah, itu dia kekuatan yang lagi kita omongin. Pasti ada rasa takut soal pekerjaan yang bakal hilang kan? Wajar banget. Tapi datanya justru nunjukin sebaliknya. AI itu diprediksi bakal nyiptain sekitar 27-46 juta pekerjaan baru di Indonesia di tahun 2030. Itu jauh lebih banyak dari yang hilang. Jadi pertanyaannya sekarang bukan apakah ada kerjaan, tapi apakah kamu punya skill buat ngisi peran-peran baru yang seru ini. Dan AI ini udah jadi copilot di mana-mana. Di kesehatan, dia bantu dokter diagnosis penyakit. Di pendidikan, dia bikin kurikulum yang personal buat tiap siswa. Teman-teman di industri kreatif pakai AI buat cari ide. Di keuangan, AI bisa deteksi penipuan. Ini bukan lagi nanti, ini terjadi sekarang, di sekeliling kita. Oke, ancamannya nyata, kita tahu, tapi peluangnya jauh lebih gede. Pertanyaannya, gimana cara mulainya? Tenang, langkah-langkahnya itu lebih gampang dari yang kamu bayangin kok. Oke, kita bedah satu persatu ya. Pertama, audit dulu kerjaan kamu. Coba pikirin, tugas apa sih yang paling makan waktu dan diulang-ulang terus? Bikin laporan, ngerangkum email, riset awal,
Nah, itu semua kandidat utama buat dilempar ke AI. Kedua, kamu harus jago prompting. Ini bukan sekedar nanya ya. Ini tuh seni ngobrol sama AI, ngasih instruksi yang pas biar hasil yang keluar itu luar biasa, bukan yang biasa-biasa aja. Ketiga, fokus ke skill yang mesin nggak punya. Kreativitas, mikir kritis, sama empati. AI bisa ngolah data, tapi kamulah yang ngasih makna ke data itu. Dan yang terakhir, ubah cara pandang kamu. Jangan pakai AI cuma buat nyari jawaban gampang. Pakai dia sebagai mitra tanding buat nantang ide-ide kamu, cari kelemahan argumenmu, dan bikin kamu mikir lebih dalam lagi. Jadi kesimpulannya apa? Masa depan dunia kerja itu bukan pertarungan antara manusia lawan mesin. Bukan sama sekali. Ini tuh soal sinergi. Soal gimana kita dengan kecerdasan, kreativitas, dan rasa empati kita bisa kerja sama bareng kekuatan super dari AI buat ngerjain hal-hal yang dulu rasanya mustahil. Jadi, biar saya tutup dengan kalimat ini ya. Ancaman yang sebenarnya itu bukan AI yang bakal gantiin kamu. Bukan. Ancaman yang sebenarnya itu adalah orang lain yang jago pakai AI yang bakal gantiin kamu. Masa depan itu udah ada di sini. Dan pilihannya sepenuhnya ada di tangan kamu. Jangan cuma jadi penonton, mulai sekarang.